Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para santri kelas 9 MTS Sosial Khatimah 2 Kuningan yang saat ini masih melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ. Bertemu lagi dengan saya Aip Miftahudin, guru IPA kelas 9. Ini adalah pertemuan keempat. Nah, kita akan lanjutkan materi di bab kedua. Sebelum mulai, kita awali dulu pertemuan kita dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan keempat ini, kita lakukan pemanasan dulu ya. Nah, ada 4 pertanyaan yang sudah tampil pada layar. Coba kalian jawab terlebih dahulu. Ustadz beri waktu. Ya, ini adalah materi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya Allah masih bersangkutan dengan materi yang akan kita bahas. Oke, saya harap sudah selesai ya untuk dijawab 4 pertanyaan ini. Kita akan segera lihat jawabannya. 4 pertanyaan jawabannya adalah sel kelamin jantan itu disebut sperma. Sel kelamin betina disebut ovum. Sedangkan proses bertemunya sel kelamin jantan dan betina itu disebut fertilisasi. Sedangkan hasilnya disebut sebagai zigot. Oke, saya harap juga semua jawabannya benar ya. Kalau masih ada yang belum benar, silakan dibaca lagi pada materi-materi sebelumnya. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada hewan. Apa pentingnya membahas materi ini? Ternyata cukup penting loh, karena hewan itu berada di sekitar kita. Dan sebagai manusia, kita punya kewajiban untuk melestarikan keberlangsungan hewan-hewan di sekitar kita. Nah, agar tahu cara melestarikannya, kita juga harus tahu cara mereka berkembang biak. Kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Pada reproduksi hewan, terdapat beberapa fakta menarik. Contohnya adalah metamorfosis. Metamorfosis ini dialami oleh kupu-kupu yang disebut sebagai metamorfosis sempurna. Adapun metamorfosis sebagian dialami oleh belalang. Jadi metamorfosis ini saat hewan itu berkembang menjadi dewasa terjadi perubahan bentuk tubuh. Nah, yang kedua, fakta menarik mengenai reproduksi hewan terjadi pada ikan badut. Apa menariknya? Kita saksikan video berikut. Ikan badut bisa ganti kelamin. Ikan badut adalah ikan yang hidup berkelompok. Dalam kelompok tersebut cuma ada satu pasang betina dan jantan dewasa. Mereka berdua ini satu-satunya yang dapat bereproduksi, dan ukuran mereka lebih besar dibanding yang lain. Dan ini fakta yang mungkin kamu belum tahu. Semua ikan badut ketika lahir berjenis kelamin jantan. Ketika ikan betina mati atau menghilang, si jantan dewasa bakal nggantiin jadi betina. Lalu, jantan bocah yang paling gede bakal gantiin menjadi jantan dewasanya. Di dunia biologi hal ini disebut hermaprodit, yaitu memiliki 2 jenis kelamin. Ada 2 jenis hermaprodit. Yang pertama yang punya 2 jenis kelamin sekaligus, contohnya bekicot atau cacing tanah. Dan yang kedua yaitu yang bakal ganti kelamin ketika dia masuk ke fase hidup tertentu, baik dari jantan ke betina atau betina ke jantan. Contohnya adalah ikan Napoleon atau belut. Mungkin kamu jadi berpikir, terus kalau di film itu, kalau ibunya ngilang, bapaknya jadi, terus si anaknya jadi? Pada sistem reproduksi hewan dikenal dengan reproduksi generatif. Reproduksi generatif ini adalah cara berkembang biak melalui proses kawin atau bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Kadang disebut juga perkembangbiakan secara seksual. Nah, perkembangbiakan ini menurut perkembangan embrionya, yang pertama ada fertilisasi internal. Fertilisasi internal ini menyerupai perkembangbiakan manusia. Ada alat reproduksi
jenis pria dan wanita. Pada pria menghasilkan sperma, sedangkan wanita menghasilkan ovum. Nah, sperma dan ovum ini akan bertemu pada organ reproduksi wanita. Kemudian berkembanglah embrio di sana sehingga menghasilkan bayi dari hewan yang baru. Cara yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Nah, ini sangat berbeda dengan reproduksi manusia ya. Contohnya adalah katak. Pada katak betina menghasilkan telur yang sangat banyak, sedangkan sperma yang dihasilkan oleh katak jantan juga sangat banyak. Nah, keduanya ini akan bertemu di luar tubuh keduanya. Contohnya, bertemu pada danau, kolam, ataupun sungai. Jadi memang tempatnya harus berair ya. Nah, nanti spermanya akan bertemu di sana. Contohnya, seperti pada gambar, ini telur menempel pada rerumputan di air. Nah, sperma pun kemudian menghampiri. Oke, contoh yang lainnya terjadi juga pada ikan serta hewan air lainnya. Pada sistem reproduksi generatif hewan, dikenal juga cara-cara fertilisasinya. Yang pertama, vivipar atau melahirkan. Contohnya pada mamalia, ada ovipar, bertelur, contohnya pada unggas, serta ovovivipar. Nah, ini bertelur dan melahirkan. Bagaimana prosesnya? Jadi begini, contohnya adalah kuda laut. Nah, telur dari kuda laut itu dieraminya di dalam tubuh, berbeda dengan unggas ya di luar tubuh. Nah, saat beberapa lama telur dari kuda laut ini akan menetas. Saat proses menetas mirip dengan cara melahirkan. Nih, lihat pada gambar ada kuda laut kecil yang seolah-olah dilahirkan oleh kuda laut dewasa. Padahal kuda laut bayi ini atau kuda laut kecil ini baru saja menetas. Cara reproduksi yang kedua adalah dengan cara vegetatif. Reproduksi vegetatif ini disebut juga perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual. Contohnya ada tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Untuk lebih jelasnya, setelah ini nanti akan ada tayangan video dari masing-masing cara perkembangbiakan dengan vegetatif. Ustadz harapkan seluruh videonya disimak karena ini jadi bekal untuk mengerjakan tugas yang akan Ustadz berikan di Google Form. Hydra. Hydra is one of the simplest sedentary multicellular freshwater organism about 1 centimeter long.
lebah serangga kecil yang kompleks. Pada usia sekitar 20 hingga 40 hari, lebah ratu bakal kawin dengan sekitar 10 hingga 20 lebah sekaligus. Oke, nggak sekaligus, tapi ganti-gantian. Sel sperma dari para lebah jantan itu bakal ditampung di organ khusus pada lebah ratu, dan akan digunakan untuk bertelur seumur hidupnya. Ada 2 jenis telur yang dihasilkan lebah ratu. Yang pertama, telur yang dibuahi lebah jantan akan menjadi lebah betina alias lebah pekerja. Yang kedua, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah ratu dapat memilih telur mana yang akan ia telurkan. Lebah pekerja adalah lebah betina yang tidak memiliki kemampuan reproduksi sempurna seperti lebah ratu. Pada satu koloni, lebah pekerja merupakan populasi terbanyak, sekitar 98%. Pada usia 3 minggu pertamanya, lebah pekerja bertugas dalam sarang. Setelah usia lebih dari 3 minggu, lebah junior naik pangkat jadi lebah senior, yang tugas utamanya mencari nektar untuk diproduksi menjadi madu oleh lebah junior. Lebah ratu. Kalau di negara lebah, dia ini presidennya. Kerjanya tinggal nyuruh-nyuruh doang sama bertelur. Apa sih yang spesial dari lebah ratu ini dibanding lebah betina lainnya? Gak ada. Nah, terus gimana cara lebah betina bisa jadi lebah ratu? Beda dengan sistem politik negara kita yang milih pemimpin lewat pemilu, di negara lebah mereka punya cara spesial untuk milih pemimpinnya, yaitu dengan cara ngasal. Ya, ngasal. Oke, jadi gini. Ada 3 situasi yang bikin warga negara lebah ini ngerasa perlu punya ratu baru. Yang pertama, rakyat lebah ngerasa ratu yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Yang kedua, ratu lebah ngilang, entah kabur, diculik, atau nyasar. Yang ketiga, rakyat lebah pengen merdeka dan punya negara sendiri, sehingga pisah dari koloni yang sekarang. Terus kalau ada kejadian kayak gitu, para lebah pekerja bakal milih telur betina secara random buat dijadiin ratu mereka yang baru. Nah, telur itu lalu dipindahin ke sel khusus yang emang udah disiapin buat calon lebah ratu. Nah, di sini perbedaannya. Larva dari lebah ratu diberi makanan khusus, yaitu royal jelly, sehingga dapat tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi ratu. Oke, mungkin kamu bertanya-tanya, terus kalau semua yang kerja itu betina, si lebah jantan pada ngapain? Cuma ada satu fungsi dari hidup lebah jantan, yaitu buat kawin dengan ratu. Asik? Tunggu dulu. Lebah jantan yang berhasil kawin dengan ratu bakal langsung mati setelah selesai kawin. Keras. Kayak yang dibahas tadi, lebah jantan lahir dari telur lebah ratu yang tidak dibuahi oleh lebah jantan. Ini berarti lebah jantan cuma punya ibu, tapi mereka nggak punya bapak. Tapi mereka pasti punya kakek. Nah, ribet kan? Oke, awalnya kami pengen membuat video animasi tentang proses pembuatan madu. Tapi pas lagi riset, kita nemuin bahwa kehidupan lebah menarik juga buat dibahas. Tapi kedepannya mungkin kami bakal bikin juga animasi proses produksi madu dari si lebah ini. Thanks sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di animasi selanjutnya. Ciao! Baik santri sekalian, demikian penjelasan mengenai sistem reproduksi hewan. Jika kita review lagi dalam bagian konsep, bisa dilihat pada layar ya. Nah, reproduksi hewan ada seksual dan aseksual. Nah, yang seksual itu berdasarkan fertilisasi, ada internal dan eksternal. Sedangkan berdasarkan perkembangan embrio, ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Sedangkan untuk reproduksi hewan secara aseksual, secara ekseksual, contohnya ada tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Refleksi kita pada pertemuan kali ini, kita sudah mengenal beragam cara reproduksi hewan. Dengan mengetahui informasi mengenai reproduksi hewan, diharapkan kita turut serta dalam upaya melestarikan keberagaman hewan di muka bumi, karena kita sebagai khalifah yang sudah diutus oleh Allah. Nah, apa sih pentingnya hewan itu tetap dilestarikan? Karena masing-masing hewan itu sudah memiliki tugas yang Allah berikan, sehingga alam semesta ini atau ekosistem menjadi stabil. Apabila ada hewan yang mengalami kepunahan, dapat dipastikan ekosistem dalam hewan tersebut terancam terganggu, sehingga kita sebagai manusia berupaya agar hewan itu tetap dapat lestari. Demikian pertemuan kita kali ini.
Ustadz ingatkan, dalam pertemuan ini ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya ada dalam Google Form dengan link yang sudah Ustadz sertakan di bawah. Nah, untuk lebih lancar dalam mengerjakan tugas, silakan juga download materi yang sudah Ustadz siapkan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Silakan dibaca terlebih dahulu agar nanti saat penjelasan materi kalian jauh lebih paham. Oke, itu saja. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah memberkahi semua urusan dan aktivitas kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.